Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi dengan Indospor. Kali ini Indospor ingin bagi sebuah tutorial konsep dasar pembuatan benih jamur media biji-bijian. Pembuatan video ini bukan maksud saya pribadi untuk menggurui atau sok pintar atau sok master. Baik, master itu kata-kata umumnya para petani jamur untuk menghormati para petani yang lainnya juga. Na'udzubillah, bukan sama sekali itu maksud kami. Segala ilmu milik Allah, segala ilmu dari Allah. Jadi di sini saya terdorong untuk membuat tutorial ini karena belakangan ini banyak teman-teman yang mendesak atau minta saya untuk membuat tutorial benih jamur dengan pakai media biji-bijian. Karena mereka ada sebagian yang kurang mahir, mereka mengalami kegagalan karena ada beberapa faktor, ada beberapa kegagalan yang mereka alami seperti miseliumnya tipis lah, atau miseliumnya tidak mau merambat kah, atau mengalami kontaminasi. Jadi sini konsep dasarnya itu tujuannya adalah untuk supaya kita paham, kita mahir dengan bermacam media. Jadi kalau kita tidak tahu konsepnya, tidak tahu konsep dasarnya, rumus dasarnya seperti apa, kita jika membuat jagung berhasil dengan kualitas bagus, ketika kita beralih kepada media yang lain seperti pakai media padi, gabah, atau media millet, kita akan sedikit kebingungan atau bahkan kita tidak berhasil, kita tidak bisa karena kita tidak memahami konsep dasarnya seperti apa. Insya Allah dengan kita paham konsep dasarnya, insya Allah kita akan bisa berhasil dengan menggunakan bermacam-macam atau dengan media yang lainnya karena konsep dasarnya sudah kita kuasai. Baik, sudah cukup mukadimahnya. Langsung saja ya, kita ke step pertama aja, langsung apa yang kita perbuat. Ini Indospor pribadi caranya. Yang pertama yaitu media biji itu yang saya lakukan adalah pembersihan. Caranya yang saya lakukan adalah dengan mengayak. Jadi semama jagung saya ayak, itu tujuannya untuk memisahkan dengan kotoran-kotoran seperti kerikil kecil-kecil atau kutu-kutunya. Barangkali kita menjumpai media yang ada kutu-kutunya, itu diayak akan jatuh kotorannya. Sekaligus kita menseleksi juga ketika proses pengayakan. Kita menseleksi, barangkali menjumpai ada kotoran yang lain seperti ada potongan plastik kah, atau ada kerikil besar kah bahkan, atau yang paling utama yaitu menjumpai yang busuk-busuk. Kalau kita jumpai itu kita buang. Oke, mungkin step pertama pembersihan sudah cukup sampai di situ saja. Kemudian kita masuk step kedua. Step kedua yang saya lakukan itu yaitu pencucian. Yaitu pencucian dengan cara pakai air. Kita aduk, kita buang airnya, kita isi air lagi, kita aduk lagi, kita buang sampai beberapa kali, minimal setidaknya yang saya lakukan adalah 3 kali. Jadi tentunya semakin banyak kali akan semakin bagus, akan semakin bersih.
itu sekaligus tujuannya untuk memisahkan lagi, menseleksi lagi kotor-kotoran, barangkali masih ada debu-debu yang nempel, itu kan tujuannya. Sekaligus juga menseleksi lagi media yang unggul, media yang kondisi baik dengan media yang kondisinya kurang baik. Jadi ciri-cirinya untuk mengetahui itu adalah media yang bagus, yang masih kondisinya bagus. Ketika kita isi air, mereka terbenam oleh air. Yang bagus itu akan turun, yang bagus akan masuk, akan tenggelam ke dalam air. Nah, sedangkan yang media kurang bagus mereka akan mengambang. Jadi kalau kita menjumpai yang mengambang itu baiknya kita seleksi, kita buang saja. Jadi kita sisakan yang terbenam ke dalam air. Oke, cukup step kedua, insya Allah penjelasannya. Kemudian kita masuk step ketiga. Step ketiga itu adalah perendaman. Perendaman sebenarnya ini lain media, lain durasi ya. Perendaman itu sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya media biji-bijian itu menyerap air secukupnya. Jadi insya Allah itu akan mempermudah proses pemasakan untuk step berikutnya. Jadi mereka untuk menyerap air, untuk menyerap air. Sedangkan untuk beda media, beda durasinya. Yang setidaknya yang saya lakukan adalah durasi 2 kali 24 jam. Itu yang sering saya gunakan adalah media jagung. Untuk media gabah boleh juga durasi sekian, atau millet. Sehari sebenarnya sudah cukup untuk media yang kecil, namun segini juga nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu lama, jangan sampai 4 hari atau beberapa hari, karena semakin lama mereka akan semakin lebur atau mereka akan semakin rusak, semakin lunak. Dan itu tidak bagus, sudah terlalu over air. Baiknya ketika kita rendam itu hanya bertujuan untuk menyerap air dan merubah teksturnya mereka saja, agak lunak sedikit. Di sini saya ingat sesuatu lucunya. Insya Allah di sini ada ilmu yang bagus. Insya Allah ada trik yang perlu digarisbawahin. Jagung kan awalnya dari sawah, bukan? Jagung atau padi atau apa-apalah. Awalnya ada penanamnya dari sawah, Pak Tani biasanya nanam dari sawah. Mereka sudah mateng, kondisinya tentunya masih empuk, penuh kadar air. Kemudian dibeli sama pengepul. Mereka tujuannya untuk dirontokkan supaya rontok dengan tidak kondisi hancur. Kalau kondisinya masih basah tentunya hancur kalau dirontokkan. Jadi mereka jemur kering, kemudian mudah dirontokkan, kondisinya pun masih tetap utuh, tidak hancur. Begitu, setelah itu dijual di toko, kita datang, kita beli, sampai di tangan kita, lah kok kita rendam lagi. Kenapa kok kita isi dengan air lagi mereka biji-biji itu? Lucunya di sini sepertinya. Dari sawah kondisi basah, dijemur, nyampe ke kita kondisi kering, sama kita dibasahin lagi. Ya kan? Kok kembali lagi ke basah lagi, maksud saya itu. Di sana itu ada yang perlu digarisbawahin, bahwasanya sia-sialah kenapa kok kita basahin lagi, ya kan? Jadi di sana saya terbesit ide agar tidak sia-sia nih, yang perlu digarisbawahi ya, teman-teman garisbawahin saja, agar tidak sia-sia menjadi kembali basah lagi. Mungkin baiknya air tersebut kita tambahin
sebuah nutrisi. Jadi tambahin nutrisi, mereka itu menyerap air bukan sekedar air biasa. Mereka menyerap air yang mengandung nutrisi sehingga mereka mendapat nilai tambahan nutrisi. Nutrisinya lebih bagus lagi, insya Allah itu. Ya kan? Kan eman sayang sekali kalau bijinya kita rendam lama 2 hari dengan pakai air biasa. Jadi mereka kondisinya biasa saja, nggak dapat apa-apa, kembali lagi seperti normal. Nah, di sini ada sebuah nih. Jadi saya teringat ke Allah. Sudah berapa waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya, ya kan? 1 hari saja 24 jam. Ada 24 jam dalam 1 hari. Waktu tersebut seperti halnya jagung ini, mereka rendam. Waktu 24 jam tersebut sudah kita pakai untuk apa? Apakah kita memakainya dengan sia-sia? Jadi kalau kita pakai waktu yang Allah berikan, kita pakai dengan sia-sia 1 hari saja, itu sama halnya seperti jagung ini. Seperti jagung ini direndam dengan air biasa. Jadi nggak dapat nilai tambahan apa-apa, nggak ada untungnya apa-apa. Ya kan? Saya teringat di sana. Ini sangat apa ya bagi saya ya? Ini sangat memperingati saya pribadi. Sudah Allah kasih waktu 1 hari aja, itu 1 kali 24 jam. Sangat sia-sia kalau kita pergunakan, tidak ada untung apa-apanya untuk kita. Jadi manfaatkanlah. Ini selalu mengingatkan saya untuk memanfaatkan waktu untuk beribadah yang Allah berikan kepada saya. Seperti halnya makan saja, makan. Ini sederhana sebenarnya konsepnya. Makan, kita sama-sama lapar. Makan, kita tujuannya tidak untuk ibadah, tidak untuk Allah, maka makan tersebut yang kita lakukan hanya untuk kenyang, hanya untuk itu saja. Ya kan? Makan 3 kali sehari. Kita makan tanpa kita niatkan ibadah, itu yang kita dapat hanya kenyang. Sama halnya seperti ini, kita rendam dengan air, hanya rendam dengan air biasa, yang didapatkan yaitu mereka menyerap air, hanya itu saja. Mereka kenyang. Jadi bahkan simple, untuk berubah nilai antara makan tersebut, kita cukup baca bismillah. Kalau kita tidak hafal doanya ya, cukup baca bismillah, itu sudah dapat nilai. Kita sudah dapat nilai ibadah loh. Iya beneran. Kita apapun yang kita lakukan dalam 1 hari tersebut, seperti kita berkendara, kalau kita tidak hafal doanya, kita cukup ucapkanlah bismillah. Maka ketika kita berkendara, selama kita berkendara, kita mendapat pahala. Kita dapat nilai untung buat kita. Setelah berkendara, kita sampai di rumah, kita ngapain? Kita langsung mandi. Ada doanya juga, masuk ke kamar mandi ada doanya, ya kan? Mandi bersih, kemudian kita keluar dari kamar mandi juga ada doanya. Sehingga seluruh aktivitas kita dalam 1 hari itu, jika kita niatkan kepada Allah ibadah, kita akan untung besar. Sama seperti halnya ini. Ini bila airnya tidak kita kasih nutrisi plus nutrisi, bila tidak kita beri ini, maka jagung hanya akan menyerap air biasa, tidak ada untungnya, kembali lagi, tidak dapat apa-apa. Kalau kita plus nutrisi, maka dalam tempo sama-sama 2 kali 24 jam, sama-sama 2 hari perendaman, mereka dapat untung tambahan nutrisi. Ya kan, ini selalu mengingatkan, selalu jadi pengingat bagi saya pribadi. Oke, lanjut ke itu, cuma sambil lalu aja ya. Lanjut ke step keempat.
Setelah rendam, step keempat yaitu pemasakan. Oke, kita rebus. Rebus. Oke, kita rebus. Untuk saya pribadi, ngerebusnya itu juga kembali ke air ini. Jadi ngerebusnya itu bukan pakai air biasa, pakai air tetap ditambahin nutrisi juga ngerebusnya. Nutrisi itu ya, oh ya, maaf saya lupa, nutrisi itu boleh kita tambah berupa jagung. Nutrisinya boleh berupa gula. Jadi air itu dicampur dengan gula itu tambahan nutrisi. Boleh juga dengan molase, itu juga nutrisi, jadi mereka menyerap nutrisi. Atau nutrisi lainnya yang keren, dextrose. Dextrose harga mahal ya. Jadi simpelnya aja, nutrisinya ini terlihat ya. Nutrisinya ini yang paling gampang, yang paling sederhana itu adalah gula. Jadi berapa persentasenya? Kita back ke nomor 3 dulu ya. Kita kembali ke nomor 3. Gulanya ini kalau Indosport pribadi lakukan itu adalah sekitar 2%. Jadi untuk 1 kilo jagung, 1 kilo biji-bijian, 1 kilo biji-bijian itu maka 20 gram. Enggak terlihat ya. Sebentar, geser. Gulanya itu 22%. Jadi untuk semama jagungnya itu 1 kilo, maka sama dengan 20 gram gula pasir ya. Jadi yang step keempat pun sama juga 2 kilo, 2% maksud kami untuk per kilonya. Sedangkan kemudian setelah direbus kita plus juga kapur ya. Kapur ini terserah, bisa, kalau di daerah saya ada yang namanya gamping itu untuk campuran semen, itu juga bisa. Itu tujuannya kapur itu untuk pengatur pH supaya mereka tidak terlalu down, karena kalau ditambah nutrisi itu pH-nya akan semakin down. Jadi tambah kapur ketika perebusan, tambah kapur kurang lebih 1% kapurnya, 1%. Ya, sama lah ya persentasenya ya, berapa gram kalau 1%-nya per 1 kilonya. Jadi kalau kita punya 5 kilo berarti 20 gram kali 5 kilo 100 gram satu untuk kapurnya, persentase kapurnya. Itu boleh gamping, boleh kalsium atau boleh kapur pertanian juga, dolomit juga boleh. Terserah lah, itu setidaknya sekian persen, 1% atau 2% juga boleh kok. Oh ya, maaf lupa lagi nih. Yang ini juga sekalian, ini konsepnya sama ya, antara nomor 3 dengan nomor 4. Komposisinya yaitu airnya itu dicampur dengan nutrisi yang paling simpel itu adalah gula, yang paling mudah ditemukan. Nutrisi, campur nutrisi 2% dan kapur 1%. Berikutnya perebusan atau pemasakan juga ditambah nutrisinya 2%, kapurnya 1%. Setelah itu indikasinya itu sampai masak, sampai lunak. Dimasak itu betul-betul lunak mereka, nggak apa-apa. Jadi intinya semakin masak itu semakin bagus. Tujuannya pemasakan itu untuk mengikat kadar airnya. Jadi seumpama tidak dimasak, mereka akan mudah lepas kadar airnya. Jadi ketika dimasak mereka akan menyatu, biji-bijinya itu akan menyatu dengan kadar air yang sudah diserap.
akan paten di dalamnya. Sebentar, Mas. Oke. Jadi perebusan itu setidaknya sampai teksturnya lunak. Jadi semakin matang semakin bagus, enggak apa-apa sebenarnya. Tapi semakin matang, semakin terlalu empuk juga itu artinya kelebihan air. Jadi baiknya kita jangan terlalu empuk juga sebenarnya. Tapi kalau kita kurang mateng, berarti kan kurang empuk, masih keras, itu tandanya kurang mateng. Itu justru tidak bagus. Mereka masih keras, itu berarti kurang mateng. Dan sekaligus juga berarti kadar airnya juga kurang. Nah, di sini ini yang perlu diingatkan. Jadi intinya lebih baik mana antara kurang matang dengan yang cukup matang atau lebih matang, kelebihan matang. Kalau bagi saya pribadi lebih baik yang kelebihan matang daripada kurang matang. Oke. Boleh saya hapus ya? Mungkin enggak lah, di sini aja lah. Oke, untuk yang kurang matang ya, kurang matang, teksturnya dia adalah keras dan tentunya masih kurang kadar air. Ini dalam satu kesatuan. Sedangkan kesatuan lainnya yaitu kita bandingkan, tidak usah dibandingkan dengan yang pas ya. Kita bandingkan dengan yang terlalu matang. Itu teksturnya sangat lunak. Kelebihan matang jadinya sangat lunak. Dan tentunya lebih air. Ada dua pilihan. Kalau pilihan yang tengah-tengah bukan pilihan ya, tidak saya sodorkan pilihannya yang tengah-tengah, yaitu matangnya pas, kerasnya pas juga empuknya. Jadi kadar airnya pas. Jadi ada dua pilihan ini yang saya sodorkan. Kalau bagi saya lebih baik saya pilih yang kedua ini. Lebih baik terlalu matang daripada yang kurang matang. Lebih baik kelebihan air daripada yang kurang air. Kenapa bisa demikian? Kalau kurang air ini tidak bisa, kalau sudah selesai perebusan tidak bisa ditambah air. Jadi kalau kelebihan air terlalu matang, itu kan artinya kelebihan air itu masih bisa dikurangin airnya dengan cara dijemur. Jadi lebih baik kayak gini. Lebih baik pastikan kematangan, pastikan betul-betul matang. Ya sebenarnya yang terbaik adalah pas, tidak terlalu matang, tidak terlalu keras. Mereka sudah cukup lunak, cukup matang, jadi tidak perlu, kadar airnya pas, jadi kita tidak perlu menjemurnya. Tapi andai kalapun kelebihan terlalu matang, tentunya itu kelebihan air, jadi baiknya kita jemur untuk mengurangi kadar airnya. Seperti apa yang pas? Yang pas itu dipencet mereka mudah untuk pecah. Dipencet secara agak keras, bukan dipencet secara pelan ya, secara perlahan, bukan. Dipencet agak keras, mereka pecah. Nah, itu sudah bertanda sudah cukup. Nah, untuk memastikannya, triknya saya pribadi yaitu dengan cara ditimbang. Jadi mereka akan bertambah, yang pas itu akan bertambah bobotnya 50%. Jadi seumpama saya yang saya proses adalah 1 kilo jagung, kondisi keringnya saya bersihkan, saya cuci, saya rendam, kemudian saya rebus, dan setelah saya rebus mereka jadi 1,5 kilo.
jadi bertambah 50%. Nah, itu bagi saya sudah bertanda pas, kadar airnya pas. Paham ya? Setelah itu barulah step berikutnya. Kita bisa berpindah ke step berikutnya. Step berikutnya nomor 5 yaitu bungkus. Saya rasa ini sudah terserah sudah ya, terserah masing-masing suka-suka dah. Ini mungkin insya Allah sudah nyampe di step ini, tidak perlu dijelaskan lagi. Insya Allah para teman-teman sudah bisa semuanya. Yang pakai botol silahkan, yang pakai media plastik juga silahkan. Kemudian setelah itu masuk ke nomor 6 yaitu steaming. Permisi. Alhamdulillah. Kemudian steaming atau autoclave. Kita autoclave. Tulisannya kurang jelas ya teman-teman. Maaf ya. Emang agak kurang bagus tulisannya. Autoclave. Oke, di sini yang saya pribadi lakukan, sekali lagi yang saya pribadi lakukan yaitu dengan, permisi ya, ini saya hapus dulu untuk menjelaskan ini. Steamingnya yaitu sterilisasi autoclave pada 121 derajat Celcius, durasinya yaitu 60 menit dengan tekanannya 2 bar. Ini yang biasa saya lakukan. Pada media jagung atau media yang lainnya juga bisa. Cukup segini aja. Kalau teman-teman ada yang pakai Presto, saya dulu sempat pakai Presto, itu kurang lebih saya lakukan 2 jam. Tapi tidak enaknya, agak ribet Presto, soalnya kan dia ukurannya kecil. Jadi untuk beberapa menit harus dimatiin itu kompor, harus dimatiin. Kita cek airnya kurang, tambah air lagi, hidupin lagi. Ketika bunyi baru dihitung lagi timingnya. Kan timingnya kalau Presto itu 60 menit. Ini ketika Prestonya sudah bunyi gitu kan, sudah buka, asapnya sudah keluar, itu baru timingnya dihitung. Nah, yang agak ribetnya kalau sudah airnya udah hampir habis, matikan kompor, buka Prestonya, dituang air di celah-celahnya sekiranya cukup, hidupin lagi. Itu agak ribet. Jadi gampangnya emang sebenarnya autoclave. Atau juga ada teman-teman yang media biji-bijian itu pakai drum langsung diikutin berserta backlog. Itu saya belum pernah nyoba, jujur saya belum pernah nyoba. Namun alhamdulillah teman-teman juga yang melakukan hal itu banyak yang berhasil, kualitasnya bagus juga. Namun kalau saya belum pernah nyoba dan belum berani, insya Allah mengikut dengan konsep teori media jamur. Jadi semakin tinggi nutrisi, maka semakin tinggi pula ancaman kontaminasi. Ini adalah merupakan satu kesatuan. Jadi butuh sterilisasi yang ekstra. Semakin tinggi nutrisi, sterilisasinya harus semakin diperhatikan. Oke, cukup steamingnya. Jadi saya pribadi pakai autoclave dengan settingan seperti ini. Usai itu masuk ke step 7
yaitu inokulasi ya. Inokulasi itu sepertinya sudah tidak perlu dijelaskan. Adapun dijelaskan mungkin baiknya di lain video, insya Allah di lain video cara inokulasinya. Banyak teman-teman yang sudah mahir, mungkin teman-teman yang belum mahir boleh tanya langsung aja, praktek langsung pada teman-teman yang lainnya, karena inokulasi itu beragam. Intinya yang perlu saya tekankan, sesuaikan SOP-nya. Jadi steril, kerjalah dengan steril, jangan tidak steril. Oke, seperti video sebelumnya kan saya selalu menekankan SOP, steril, jangan tidak steril. Upayakan sebersih mungkin, karena bersih itu tentunya baik daripada kotor. Sebentar, mohon waktunya sebentar ya. Oh ya, ada tambahan ini. Ada tambahan untuk ini ya, untuk proses ini. Semakin lama durasinya, itu akan semakin mengurangi kadar air pada biji-bijiannya. Jadi semakin lama di autoclave, dia juga akan berpengaruh pada kadar air media bijinya. Itu. Jadi kenapa saya lakukan 60 menit? Ini insya Allah sudah cukup. Karena kalau sampai 2 jam, mereka sudah boleh-bolehan teman-teman cek. Semakin lama akan semakin kering mereka, akan semakin keras. Sebentar. Bentar lagi, minta waktunya sebentar. Ya, baik. Kita lanjutkan. Mohon izin, ini saya hapus ya. Saya hapus karena saya rasa sudah cukup. Sudah mencapai step inokulasi. Jadi saya insya Allah mencoba merangkum ya. Mencoba merangkum poin-poin yang penting untuk keberhasilannya, yaitu sebenarnya adalah kadar air. Kadar air yang kita kenalin itu adalah kadar air. Faktor salah satu keberhasilan adalah kadar air, dimana bila kadar air itu kurang, maka miselium cenderung menipis. Sedangkan bila kadar air terlalu banyak, miselium betul tebal, tapi mereka akan berhenti di tengah jalan nantinya. Karena apa? Boleh jadi mereka kekurangan oksigen, oksigen di dalamnya terlalu banyak O2-nya, H2O maksud kami. Boleh jadi medianya akan membusuk, terlalu cepat membusuk daripada rambatan miseliumnya. Jadi ketika media sudah membusuk, miselium tidak akan mau merambat lagi. Sedangkan untuk yang poin kedua rangkumannya, yaitu steril ya, inokulasinya yaitu steril. Jadi upayakan steril mungkin, sehingga kita kerja sampai selesai inokulasi, kita akan mendapati keberhasilan pada bibit-bibit kita. Jadi mana mungkin yang tidak bersih, yang tidak steril itu lebih baik daripada yang bersih, yang steril. Jadi mana bisa lah, John. Ya tentunya di mana-mana itu semakin bersih itu lebih baik daripada kotor. Semua kita pun belum memiliki autoclave, maksud kami belum memiliki laminar airflow, bolehlah lakukan laminar. Kita kerja di laminar biasa aja, di glove box juga nggak apa-apa. Atau bila kita belum memiliki kemampuan untuk memiliki alat tersebut, boleh kita lakukan pada ruangan yang sedikit sirkulasi udara. Jadi semakin agak kedap gitu ya, agak kedap.
Jadi semakin dikit sirkulasi udara angin itu, semakin sedikit pergerakan angin yang ada itu semakin bagus. Minimal seperti itu. Jadi api, Bunsen juga wajib, alkohol juga. Jadi sedikit-sedikit lah kita punya modal beli apa yang perlu untuk menunjang. Jadi kalau sama Allah diberikan kemampuan, kita diberikan modal untuk beli laminar e-flow, kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu kan tujuannya untuk keberhasilan kedepannya juga. Jadi sudahlah, ndak usah hemat-hemat. Untuk dalihnya sih hemat-hemat, tapi sebenarnya pelit. Pelit untuk diri sendiri. Ya, jadi itulah intinya. Semakin steril semakin bagus, lakukan sesuai SOP. Poin-poinnya adalah ini, rangkumannya hanya 2 poin ini saja sebenarnya. Jadi bila kita sudah memahami konsep dasarnya dengan 2 poin ini, insya Allah pakai media beragam macam, insya Allah bahkan sampai campuran serbuk kayu juga insya Allah akan berhasil. Intinya 2 poin ini, kadar air dengan steril. Cukup demikian video Endospor. Minta maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui maupun sok pintar. Insya Allah semoga bermanfaat tutorial dari kami, pengalaman-pengalaman berbagi. Cukup sampai di sini. Semoga kita masih ada waktu untuk berjumpa kembali. Semoga Allah kasih kesempatan di lain waktu. Jazakallah khairan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.